والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka meraih kasih sayangnya Allah, meraih keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini, perkumpulan kita di Masjid Jami' An-Nur ini mendapatkan keridhaan dari Allah, dan tidaklah kita bangun dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sampai mana terakhir? Sampai rukun salat jenazah. Pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rukun salat mayit, salat jenazah. Rukun salat jenazah ada 7. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Karena ada hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, kemudian wa yajibu ta'yinul mayyiti fin niyyah walau ijmalan wala yajibu tafsilan, dan wajib menyatakan mayit pada niat walaupun secara umum, secara global. Dalam niat misalkan kita mengatakan usolli ala hadzal mayyit. Ini kan umum, mayit siapa? Ya pokoknya mayit. Gitu. Ya, jangan sampai enggak ada menyatakan mayitnya. Atau au ala Zaidin, ya usolli ala hadzal mayyit usolli ala Zaid, atau usolli ala man shalla alaihi al-imam. Saya niat salat sebagaimana imam berniat. Jadi kita niatin sama kayak imam. Aw alal mayyitil mawjudi fil mihrab, atau saya niat salat mayit yang ada di mihrab. Siapapun yang ada di mihrab jenazahnya, ya pokoknya dia yang kita sholatin gitu. Nah, ini kan global, ya ijmal. Yang penting secara global udah cukup, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah arba'u takbirat, 4 takbir. 4 takbir. Jadi tadi pertama niat, rukun kedua adalah 4 kali takbir. Ya. Ma takbiratil ihram. 4 itu sudah termasuk takbiratul ihram. Pas kita mulai Allahu Akbar, itu udah dihitung 1. Beda sama salat Id. Salat Id sama takbiratul ihram jadi 8. Salat Id, ya kan 7 kali takbir. Nah, 7 kali itu di luar dari takbiratul ihram. Kalau sama takbiratul ihram jadi 8. Gitu. Nah, kalau salat mayit takbiratul ihram dihitung 1 gitu.
Walau zada khamisah fala yadurru li'annahu dzikr. Kalau nambah jadi 5 kali takbir, tidak membahayakan sholatnya karena sesungguhnya itu hanya zikir. Tapi kalau seandainya imam yang takbir, gimana kita? Udah 4, imam nambahin 1, kita ngikut gak? Nggak usah. Nggak usah ngikut. Kenapa? Karena itu bukan suatu perintah dalam sholat jenazah, dikatakan sunnah juga bukan, ya. Makanya kita nggak ngikutin, nggak masalah, karena imam melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Kenapa? Li'annaha fardu kifayatin wa yajuzul julus lil 'ajizi. Ya. Al-qiyamu 'alal qadir, qiyam berdiri bagi yang mampu, karena sesungguhnya salatnya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Wa yajuzul julus, boleh julus, boleh duduk bagi yang enggak mampu, bagi yang lemah. Gitu. Lantas yang keempat, qiraatul Fatihah. Berarti tanpa doa iftitah pun, ya, ini enggak masalah. Karena memang itu kedudukannya hanya sunnah. Qiraatul Fatihah yajuzu an takuna ba'da takbiratil ula aw tsaniyati aw tsalisati aw rabi'ah, wala talzamu an takuna ba'da takbiratil ula illa fi suratain. Nah, baca Fatihah boleh, ya, ada ba'da takbiratil ula, setelah takbir pertama, atau setelah takbir kedua, atau setelah takbir ketiga, atau setelah takbir keempat. Nah, loh, ya. Wala talzamu an takuna ba'da takbiratil ula illa fi suratain, dan tidak lazim, tidak wajib baca Fatihah setelah takbir pertama kecuali pada 2 keadaan, 2 gambaran. Pertama, idza kana masbuqan fayaqra'ul Fatihah wa yajri ala tartibi nafsihi. Jika orang tersebut dalam keadaan masbuk, maka fayaqra'ul Fatihah, maka dia membaca Fatihah. Wa yajri ala tartibi nafsihi, dan dia menjalankan bacaan Fatihah itu sesuai dengan tertib, ya, dengan dirinya sendiri. Misal begini. Ini kan dikatakan tidak lazim habis baca takbiratul ula, ya. Kalau seandainya nih, ya, kita masbuk, yang namanya masbuk berarti apa? Berarti kita sudah bisa ketinggalan takbir pertama atau takbir kedua, ya enggak? Kan masbuk. Karena dia nggak ada 2 rakaat. Sholat jenazah nggak ada 2 rakaat. Jadi sekali berdiri 4 kali takbir selesai. Jadi kalau kita masbuk, berarti dalam hal ini masbuknya ketinggalan takbirnya. Nah, entah itu kita takbir pada, ya, takbir pertama masbuknya, atau di takbir kedua, atau di takbir ketiga, dan seterusnya, keempat. Makanya dikatakan boleh Fatihah di takbir kedua, ke-1, kedua, ketiga, yaitu kalau kita masbuk. Kalau kita masbuk pas si imam udah takbir kedua kita masuk, berarti kan kita baca Fatihah di takbir kedua, ya. Atau kitanya untuk imam, iya, kita ada di takbir kedua, kitanya ada di takbir pertama, dan seterusnya, hitungannya begitu. Bisa paham, ya? Paham nggak? Saya ulang. Kita masbuk, imam, ya, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat boleh baca doa, boleh enggak. Nah, saat si imam takbir pertama baca Fatihah, kita belum masuk. Pas dia takbir kedua, ya,
kita masuk. Berarti kita ada di takbir kedua bagi imam, pertama buat kita. Kan gitu. Iya enggak? Makanya di sini tadi katakan boleh ada di takbir pertama, boleh di takbir kedua, boleh di takbir ketiga dan keempat. Kalau kita dalam keadaan masbuk. Kemudian tadi udah berapa tuh? 4 ya. 5 as-salatu ala nabi ba'da tsaniyah. Salawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Habis takbir pertama kan tadi Fatihah langsung. Takbir kedua baca salawat. Nah, sedikit-dikitnya bacaan salawatnya yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Segitu tuh, paling dikit. Paling dikit kita sholat jenazah baca salawatnya bentuknya bacaannya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling dikit. Wa yusannu dhammu salami ila salati walhamdalah qablaha wa du'a lil mu'minin ba'daha. Dan nah, dalam hal ini ya, kalau mau kita sholawat nih, kalau kita mau panjangin, misalkan ini kan tadi dikatakan paling sedikit. Yang sempurnanya apa? Sempurnanya kalau kita mau baca sholawat Ibrahimiyah ya boleh. Ya, Ibrahimiyah tahiyat akhir ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Itu kan namanya sholawat Ibrahimiyah. Ya, itu boleh. Ya, yang lebih panjangnya daripada yang pertama Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian 6 ya. Ad-du'a lil mayyit ba'da tsalisah. Doa buat mayit setelah takbir yang ketiga. Wa syartuhu an yakuna khalisan lil mayyit. Fala yakfi ad-du'a lahu bil umum. Nah, disyaratkan doanya itu khalisan lil mayyit, murni buat mayit. Tidak cukup doa bagi mayit itu secara umum. Ya. Wa kadzalika ad-du'a li abawayil tifli inda Ibnu Hajar. Begitu juga doa buat orang tua anak ya, orang tua li abawai at-tifl ya, ada anak kecil mati. Ada anak kecil mati. Nah, dalam doanya kita itu beda doanya nih. Ada anak kecil mati, doanya itu bukan cuma sekedar Allahumma ighfir lahu misalkan dia laki, atau Allahumma ighfir laha misalkan kalau dia perempuan. Di situ ada tambahannya, kita doain buat orang tuanya. Ada ya. Misalkan kalau dia anak kecil, Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa 'idhatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa afrighi sabra ala qulubihima. Ini kalau yang meninggal anak kecil ya. Jadi baca doanya bukan sekedar baca yang seperti biasa kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu dan seterusnya, bukan sekedar itu, ada tambahan buat orang tuanya kita doain juga. Terus kita ini singkat berapa? 7 ya? Assalamul awal, salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Wasani sunnah. Salam yang kedua tetap hukumnya sunnah. Ya. Nah, dalam hal ini salam tidak seperti salamnya salat yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan kalau salat biasa. Kalau salat jenazah tambahin wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salat jenazah ya. Tambahin wa barakatuh. Ya, ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Kemudian
Selesai ya, 7 ya. Ya. Salat jenazah. Hukumnya fardu kifayatin wal idan. Kemudian kita lanjut wal idan, salat hari 2 hari raya. Ya, salat 2 hari raya. Kita ulang lagi sedikit. Ini sebenarnya sudah. Tiga, 4, 2. Salat hari raya. Kita mungkin udah tahu ya. Artinya kenapa waktu itu ada yang bertanya kalau nggak salah, kenapa khutbah Jumat itu didahulukan, nggak seperti khutbah Idul Adha, Idul Fitri yang setelah sholat? Ya, khutbah Jumat, ya khutbah Jumat ini menjadi satu kesatuan dalam sholat Jumat. Artinya nggak boleh, nggak harus, ya harus dia. Nah, seandainya kita yang datang sholat Jumat nggak kebagian khutbah, asal di situ sudah ada yang mendengarkan khutbah tersebut sebanyak 40 orang yang sah sholat Jumatnya, dan begitu juga mengesahkan sholat Jumat. Beda, sah dan mengesahkan beda. Bedanya di mana? Sah sholat buat dia, kalau mengesahkan buat yang lain, buat orang lain. Ya, anak kecil yang belum belum baligh tapi sudah mumayyiz, sah sholatnya, tapi tidak mengesahkan sholat Jumat, tidak mengesahkan sholat Jumat. Ya, mukim sah sholatnya, tapi dia nggak mengesahkan sholat Jumat, karena yang mengesahkan sholat Jumat adalah orang pribumi mustautin. Kalau mustautin pribumi asli di situ ada 40 yang udah dengerin khutbah, kita seandainya ketinggalan khutbah Jumat, udah terwakili deh, nggak apa-apa. Ya. Kalau sholat id khutbahnya seandainya pun kita nggak ngikut, nggak masalah. Habis sholat langsung pulang, boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau mau pulang, kalau mau pulang. Di dalam kitab, di dalam hadis, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, an Abdullah bin Sa'ib qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'ida falamma qada salata qala inna nakhtub faman ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Kata Nabi begitu. Dari Abdullah bin Ibnu Sa'ib telah berkata, aku menyaksikan, ya, aku bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada salat Id. Falamma qada shalah, ketika selesai salat, qala, Nabi berkata, inna nakhtub, sesungguhnya kami akan berkhutbah. Faman ahabba, barang siapa yang ingin, ya, ahabba di sini ingin, an yajlisa, atau barang siapa yang suka mau duduk di sini bareng untuk mendengarkan khutbah, falyajlis, maka duduklah. Wa man ahabba an yadhhab, dan barang siapa yang ingin pergi, falyadhhab, maka pergilah. Nah, ini landasan kenapa dibolehkannya kita untuk pulang kalau memang tidak mau mendengarkan khutbah Id. Tapi jangan udah dapat dalil, jadi gue habis sholat Id gue langsung pulang dah, aku mau nyobain tupat misalkan, ya, jangan, sayang, ya. Nah, kita kembali ke sholat Id, ya. Hukumnya ya sama, yaitu fardu kifayah. Di sini ada beberapa. Dikatakan hukmuha sunnatun. Ya,
Bal hiya afdhalun nawafili. Bahkan salat Id itu adalah salat sunnah yang afdal. Ada juga yang mengatakan innaha fardu kifayatin. Sesungguhnya hukum salat Id itu adalah fardu kifayah, seperti dalam kitab Bahjatul Wasail ini. Wa indal Imam Abi Hanifah, ya, dan di dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan salat Id itu wajib menurut Imam Abu Hanifah, bukan mazhab kita, ya. Dan di dalam kitab Taqrib, salat Id itu bahkan dikatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sekarang sunanuha, sunnah Id. Jadi sebelum berangkat harus diketahui nih apa dulu nih sunnah-sunnahnya, ya. Sunnah-sunnahnya, takhiruha ila an tartafi'a qadra rumhin. Mentakhirkan salat sampai matahari ketinggiannya seukuran tombak. Seukuran tombak. Jadi mentakhirkan, ya. Fi'luha bil masjid. Nanti yang pertama itu, ya, mentakhirkan itu antara salat Id dengan salat Idul Adha dengan Idul Fitri nanti berbeda. Kalau salat Idul Adha suruh agak pagian, kalau salat Idul Fitri suruh agak siangan. Kenapa? Kalau yang Idul Fitri suruh agak siangan biar yang ngasih zakat fitrah dapat ikut salat Idul Adha, Idul Fitri. Kalau yang Idul Adha rada pagian, karena setelah sholat Idul Adha ada lagi acara, yaitu pemotongan hewan kurban. Makanya disegerakan biar cepat prosesnya. Nah, kita kembali yang kedua, fi'luha bil masjidi inittasa'a. Sunnah yang kedua dilakukan di masjid jika memang masih luas, masih muat. Wa illa fi ghairi. Kalau enggak luas, enggak muat, maka di selain masjid. Selain masjid. Wa taqifu al-huyadhu bi babil masjidi yasma'na al-khutbah. Disunahkan juga buat wanita-wanita haid untuk berdiri di pintu-pintu masjid, ya, untuk mendengarkan khutbah. Tuh. Sampai-sampai orang yang lagi haid juga disuruh keluar lagi hari raya. Sunnahnya suruh keluar, jangan masuk ke masjid, tapi cukup dengerin dari luar aja, dari pagar gitu. Yang ketiga, ihya'u lailatihima bil ibadah. Menghidupkan 2 malam Id itu dengan ibadah. Makanya ada takbiran segala macam, ya. Ya, itu menghidupkan salah satu kegiatan di dalam menghidupkan malam hari raya, mau Idul Adha, Idul Fitri. Biasanya kan kita di sini kan takbiran, ya. Nah, sekarang udah mulai kita diperketat, nggak boleh takbir keliling lah, inilah itulah, ya, iya, mic-nya suruh dikecilin, syiarnya jadi hilang. Nah, inilah mereka memang punya rencana jahat, ingin memadamkan syiar-syiar Islam. Makanya sekarang semakin kemari, rasa Ramadan sudah berkurang, rasa Id juga udah berkurang. Kenapa? Syiarnya mulai dipadamkan. Coba deh kita rasain Ramadan kayaknya kok biasa-biasa aja ya, nggak ada ininya. Kenapa? Karena mulai syiarnya udah mulai diredupkan. Nah, kitanya nih jangan mau dikendalikan seperti itu. Normal aja udah, emang udah Ramadan, udah pawai Ramadan, nggak usah takut. Ya, Anda bukan lagi nyuruh berontak. Pawai sih, baunya obor bukan bawa senjata. Ya kan? Syiar, untuk syiar, mengingat, ayo gembira, ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah, ya, afdhalus syuhur, ya, bulan yang paling afdol di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa kita nggak bergembira? Syiarnya biar hidup lagi gitu maksudnya. Ramadannya biar terasa. Yang keempat, al-ghuslu, mandi. Jadi kita disunahkan mandi itu dulu tuh. Masuk waktunya kapan? Wa yadkhulu min muntasafil lail. Masuknya itu di tengah malam udah boleh. Cuman kita biasanya mau subuh baru mandi. Ya. Yeah. Mau subuh. Jangan sampai enggak mandi enggak dapat sunat, mandi doang dapat pahala sunnah.
Ustaz, saya enggak hadir tapi sholat idnya masih sunnah enggak? Disunahkan. Bahkan ama yang kagak hadir enggak bisa hadir sholat id masih disunahkan mandi. Hukumnya sunnah. Ya. Di dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Bantani, yusannul ghuslu lil idain wa in lam yuridil hudur. Disunnahkan mandi untuk 2 hari raya meskipun tidak berkeinginan untuk hadir. Jadi masih disunahkan. Kenapa kok masih disunahkan? Li'annahu yaumaz zinah. Karena sesungguhnya hari tersebut adalah hari berhias, hari bersolek, berdandan, ya, hari raya, hari gembira, gitu. Yang kelima, at-tatayyub wa tazayyun. Disunahkan pakai wangian dan bersolek, ya, dandan. Emang disuruhnya tuh. Jadi makanya ya kita baju baru, ya kan, celana baru, dompet kagak ada isinya. At-tatayyub wa tazayyun. Buat siapa pakai minyak wangi dan dandan? Buat siapa? Lil qa'idi wal khariji wal kibari was sigari. Buat orang yang ada di rumah, kayak yang keluar rumah, yang tua, yang muda, sawaun. Ya, sawaun al musalli minhum wa ghairuh. Ya, sama orang yang ikut sholat dari mereka ataupun yang enggak ikut sholat, sama. Suruh pakai minyak wangi, ya, suruh pakai minyak wangi, dandan yang cakep. Wa yusannul khurujul ajuzi wa ghairi zawatil hayati minan nisa bi thiyabin badhilatin. Dan disunahkan keluar buat wanita yang tua, ini orang tua, orang yang udah tua, wanita tua, disunahkan tetap keluar, ya seperti tadi, ya, dengerin khutbah. Wa ghairi zawatil hayati minan nisa, dan wanita yang tidak memiliki sifat mempesona, zawatil hayat, yang ya artinya yang udah kagak nafsuin, ya. Wanita perempuan tua yang udah nggak bikin nafsu. Kalau yang bikin nafsu, wah itu afdolnya sholatnya di rumah itu mah, ya, bukan apa-apa. Nanti kita bukannya malah sholat ngeliatin dia mulu. Tahu sendiri sekarang di Indonesia kalau mau sholat id, udah dari mau sholat atau dari habis subuh udah dandan, mulainya dandan tuh dari mulai habis subuh kelar jam 6 lewat baru kelar. Nah, coba itu. Dan udah siap-siap mau lebaran, dari mulai mau sholat id udah siap-siap. Pas keluar, semua cakep-cakep banget, ya. Hah? Iya. Makanya kalau yang punya wajah kecakapan, mendingan sholat di rumah dah. Ketimbang jadi fitnah, ketimbang jadi bahan perhatian para laki-laki. Apa? Hah? Datangnya? Oh gitu. Kalau dia datangnya telat? Ya kalau bisa jaga mata ya tetap kita bisa, alhamdulillah. Takutnya kan kagak. Iya. Gitu. Kenapa tadi ketok? Apa kita suruh udah apa gimana? Hah? Lanjut. Enggak, itu tadi ketok-ketok kita disuruh udah apa gimana? Oh. Terus wa amma syabatu wa zawatul hayati fayukrahu lahunna hudurul idain. Adapun wanita muda yang punya penampilan menarik, ya, fayukrahu lahunna, maka dimakruhkan bagi mereka untuk
datang hadir salat hari raya. Wa salatuhunna fi buyutihinna afdal, dan salat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih utama. Ya. Lebih utama. Gitu. Oke, berarti makruh tadi. Iya. Fa yukrahu lahunna hudurul idain, kalau memang dia cakepnya kebangetan. Ya, kalau cakepnya kebangetan. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, itu tadi. Kemudian sunnah lainnya adalah al-bukuru li ghairil imam, berpagi-pagi bagi selain imam. Kalau imam entar-entaran, kita nih makmum pagi-pagi datangnya. Ya pagi sih datang berangkat ke masjidnya mah, cuman nyampe masjidnya mah tetap aja jam segitu. Berangkatnya mah pagi, mampir ke warungnya kelamaan. Kemudian al-mashyu ilaiha dhahaban war-ruju' bi tariqin akhar aqsar. Berjalan, sunnah selanjutnya berjalan menuju salat Id itu dengan berjalan kaki nih, ya, perginya berjalan kaki, war-ruju' bi tariqin akhar, dan kembalinya itu dengan jalan yang lain yang lebih dekat. Jadi kita cari waktu berangkat itu lebih jauhan biar pahalanya banyakan. Pulangnya cari yang deketan, muter. Kalau perlu muter. Li'anna ajra dhihab, karena sesungguhnya ganjaran orang yang pergi berangkat a'dham, lebih besar. Fayundabu tawiluhu liyaqsurul ajru bikasratil khutu', maka disunahkan memanjangkannya, yaitu langkah kaki kita cari yang lebih panjang jalannya, agar apa? Liyaqsurul ajru, agar dapat banyak pahalanya dengan banyaknya langkah. Ya. Kemudian waliyustafta in kana min ahlil ilm, kalau memang kita ini termasuk ahli ilmu, nah di jalan itu kita ngasih fatwa. Dalam arti fatwa di sini adalah nasihat, mengingatkan orang gitu di jalan, atau wa yatasaddaqu fihi ma, bersedekah. Pergi kita sedekah, balik pulang kita sedekah. Ya. Waliyashhada lahu at-tariqani, dan agar dua jalan tersebut menjadi saksi kita nanti. Dua jalan tersebut jadi saksi kita nanti di akhirat. Ya. Ini enggak apa-apa. Terus enggak apa-apa. Selanjutnya ta'jilus salati 'idin nahri fi awwali waqtiha, menyegerakan salat Idul Adha fi awali waktiha, di awal waktunya. Tadi Anda bilang kalau Idul Adha dia di awal waktu. Idul Adha di awal waktu. Ya. Likayattasi'a waqtul udhiyah ba'da shalah, agar waktu untuk pemotongan hewan kurban panjang. Ya, setelah sholat. Karena kita ngerjain sholatnya itu rada pagian. Nah, kemudian ta'khirus sholati Idul Fitri ila irtifa'i syamsi qadra rumhain likay yattasi'a waqtu ikhrajil fitrah qabla shalah. Mentakhirkan salat Idul Fitri sampai matahari tingginya seukuran 2 tombak. Agar apa? Likay yattasi'a waqtu ikhrajil fitrah, agar luas waktu di dalam mengeluarkan zakat fitrah qabla shalah, sebelum salat. Tadi ini bilang, ya. Kasih kesempatan buat orang yang ambil zakat ini buat nyebarin nyerahin zakat fitrah ke mustahik. Ya, biar dia juga dapat ikut sholat Id. Karena afdol mengedarkan atau mengeluarkan zakat fitrah itu ya setelah sholat subuh. Afdolnya. Ya. Kemudian al-imsak, bukan. 10 al-fitru qabla salati Idul Fitri.
makan. Disunahkan makan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi habis subuh ya, sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri, kita disunahkan makan tuh. Makan aja sampai disunahin lagi sholat Idul Fitri. Kenapa kok disunahkan makan? Untuk pembeda bahwa itu hari udah nggak puasa lagi. Karena waktu kemarin masih Ramadan, habis sholat subuh kita udah nggak boleh makan kan. Nah, sekarang ini hari raya, habis sholat subuh itu sebagai penanda bahwa hari itu udah nggak puasa lagi, makanya habis subuh kita makan. Gitu. Ya. Kemudian 11 al-imsak min tulu'il fajri fi Idul Adha. Kalau Idul Adha justru jangan makan. Habis sholat subuh, kalau Idul Adha ya, habis sholat subuh disunahkan jangan makan dulu. Tadi kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu habis sholat subuh. Ya. Dari mulai terbitnya fajar Idul Adha sampai yafrughu min sholatil Id, sampai selesai sholat Idul Adha, wa yanhar, kemudian menyembelih, wa ya'kula min udhiyati, kemudian makan dari hewan kurbannya. Ya, kalau kuat, ya nggak kuat mah ya udah makan aja. Takutnya nunggu siang nunggu dapat hewan kurban, ntar sore lagi dapatnya. Kagak makan sampai sore. Belum ngantri kuponnya, belum apa, ya kan? Belum masaknya, gitu. Kemudian selesai sunah-sunahnya, kita masuk kepada kaifiyatu sholatiha. Tata cara sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya pokoknya sholat Id lah. Kita sering terkadang karena kesiangan, pas datang ke masjid udah takbir, udah rakaat pertama, tapi takbirnya udah masuk takbir keempat misalkan, ya. Allahu Akbar, udah 4 kali takbir, kita baru masuk, waduh 4 kali nih, ketinggalan 4, gua gimana ya? Ya, kan gitu. Pas masuk nambahin apa kagak, kan gua masbuk, sholat aja kurang rakaat kita tambahin, ya. Nah, begini, untuk orang yang masbuk lalu tertinggal takbirnya, maka seandainya yang kita dapati itu pada takbir keempat, ya udah sisanya aja kita ngikutin imam. Kekurangannya nggak perlu ditambah, nggak apa-apa. Nggak perlu ditambah, tidak apa-apa. Walaupun ada juga yang mengatakan boleh juga ditambah. Nah, di sini saya bacakan, saya nukil dari kitab Majmu'. Lau nasiya takbirati zaidah fi sholatil Id fi raq'atin fatadhkuruhunna fi ruku' aw ba'dahu madha fi sholatihi wala yukabbiruhunna wala yaqdihinna. Nah, kalau kita lupa nih, misalkan lagi sholat sendiri, Allahu Akbar, langsung, ya, habis sholat sendiri, ya kita langsung karena kelupaan daripada takbir sunnah. Nah, ingatnya lagi ruku, au ba'dahu, atau setelahnya, madha fi sholatihi, telah berlalu di dalam sholatnya, wala yukabbirhunna, ya udah kita nggak usah balik, nggak usah diri terus ngulang takbir begitu, nggak usah, udah lewat, itu kan sunnah. Takbir 7 kali itu hukumnya sunnah, ya. Dan wala yaqdihinna, dan tidak juga mengqadoknya. Fa in ada ilal qiyam liyukabbirhunna batalat sholatu. Kalau seandainya dia udah posisi ruku, kemudian dia mau bangun lagi untuk melakukan takbir yang sunnah tadi,
maka justru membawa kebatalan sama sholatnya. Kenapa? Dia lebih mementingkan yang sunnah ketimbang yang wajib. Ya, gitu. In kana aliman bitahrimihi, kalau emang dia tahu akan keharamannya. Wa illa, kalau enggak ya, maka enggak batal. Kalau enggak tahu maka enggak batal. Walau tadhkuruhunna qabla ruku, kalau dia ingatnya sebelum ruku, dia ingat pas baca misalkan baca surat, oh iya belum takbir itu sunnah, misalkan dia ingatnya sebelum ruku. Amma fil qiraah wa amma ba'daha faqaulani. Nah, entah dia habis baca Fatihah ataupun sebelum, ya. Amma fil qiraah, adapun dia saat lagi baca Fatihah ataupun setelah baca Fatihah, ini dia baru ingatnya. Kalau dia belum takbir yang sunnah tadi yang 7 kali. Nah, di sini ada 2 pendapat. As-sahih, yang sahih, al-jadid, yaitu qaul jadidnya, pendapat yang terbarunya daripada Imam Syafi'i, annahu la ya'ti bihinna li fawati mahalihinna wa huwa qabla al-qiraah. Tidak perlu mengulang, tidak perlu melakukan takbir-takbir yang 7 itu karena udah terlewat tempatnya. Tempatnya takbir itu sebelum baca Fatihah. Kalau udah baca Fatihah selesai, ya udah kelewat. Sama halnya nih, misalkan kita lagi masuk masjid, udah duduk, ya jangan sholat tahiyatul masjid, udah kelewat waktunya. Salat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Udah duduk, ya udah, nggak sunnah lagi kita. Gitu. Ini baca takbir yang 7 itu letaknya sebelum Fatihah. Kalau udah Fatihah selesai kita, ya udah nggak usah, udah kelewat tempatnya. Tempatnya itu adanya sebelum Fatihah. Paham? Ya. Kemudian kalau qaul qadimnya, ya kita disuruh tetap baca. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i. Nah, ini dia. Imam Syafi'i punya 2 qaul. Qaul yang qadim, yang duluan, yang terdahulu, kemudian ada qaul jadid, qaul yang pendapat yang terbaru setelah melakukan penelitian kembali. Ya. Diperbaharui sama Imam Syafi'i akan pendapatnya ini dengan qaul jadidnya. Kalau nggak sholat id karena ketiduran, hukumnya sunnah dikodok. Tetap ketiduran. Aduh, udah jam 8, udah kelar. Ya kalau kita nih, kalau kita ya udah kelar, ya udah. Suruh kodok, ya udah lewat, udah dah. Kalau kita ya. Tapi kalau orang-orang nggak mau ketinggalan, wah nggak bisa, tetap ngelakuin, tetap. Karena memang hukumnya juga sunnah, ya dikodok. Sunnah dikodok. Qad dzakarna anna sahih min madhhabina annaha yustahabbu qada'uha abadan. Telah kami sebutkan bahwa sesungguhnya pendapat yang sahih dari mazhab kami bahwa sesungguhnya disunahkan mengqadha salat Id itu abadan, enggak ada batas waktu selamanya. Artinya enggak ada batas waktu. Ya. Kemudian sholat sunnah pas kita nyampe buat imam nggak sunnah. Ini perlu ini nih. Jadi di dalam kitab Al-Hawil Kabir fi Fiqh Syafi'i itu ada diterangkan
Ya, kan misalkan imam datang, dia sholat tahiyatul masjid. Sebenarnya hukum tahiyatul masjid buat imam saat dia lagi sholat id ini, apakah masih sunnah buat imam? Nah, kita dengarkan keterangan ini. Wa yukrahu lil imami an yatanaffala qabla sholatil id wa ba'daha. Dimakruhkan buat imam melakukan sholat sunnah sebelum sholat id ataupun setelah sholat id. Buat imam. Wala yukrahu lil ma'mum qablaha wala ba'daha. Tidak dimakruhkan buat makmum sebelumnya atau sesudahnya. Ini di dalam kitab Raudhatut Talibin, Imam Nawawi nih kepunyanya, Raudhatut Talibin. Ya, keterangan tadi itu ada di dalam kitab Raudhatut Talibin. Jadi buat imam, justru kalau sholat tahiyatul masjid saat itu makruh. Ya. Nah, penjelasannya begini. Qala al-Mawardi, telah berkata Imam Mawardi, ammal imamu fala yakhtaru lahu an yatanaffala ba'da khurujihi. Adapun imam, janganlah dia memilih buatnya untuk melakukan sholat sunnah setelah dia keluarnya. La qabla sholatil id, tidak setelah tidak sebelum sholat id wala ba'daha, dan juga tidak setelah sholat id. Kenapa? Li'annahu qabla sholah muntadhar. Karena sesungguhnya si imam sebelum sholat dia itu emang lagi ditunggu-tunggu. Waktu sebelum dia datang kan emang kita tunggu-tunggu, ya enggak? Udah datang, cara kita udah jangan lama-lama dah lu, udah lagi ditungguin, ya kan? Muntadhar dia. Wa ba'daha khatib, habis sholat 8 lu khatib. Udah jangan sholat, udah langsung khotib begitu. Makanya dimakruhkan buat imam. Tapi sah gak sholatnya kalau misalkan dia ngelakuin? Ya sah. Karena bicaranya di sini hanya makruh saja kalau dia lakukan. Tapi bicara sah ya sah. Gitu. Ya. Fa ammal ma'mum fa yajuzu lahu an yatanaffala qabla sholati wa ba'daha. Adapun makmum dibolehkan baginya sholat sunnah sebelum sholat ataupun setelah sholat. Idza faragh min istima'il khutbah, jika selesai daripada mendengar khutbah. Kaifiat ya sekarang ya. Kaifiat. Dikit lagi 5 menit. Kaifiyatu sholatiha hiya raka'atani. Cara sholat id yaitu 2 rakaat. Nah, disunahkan di dalamnya, di dalam 2 rakaat ini, pertama, an yukabbira fir raka'atil ula sab'a takbiratin yaqinan baina du'ail istiftahi wa ta'awudz. Takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir secara yakin antara doa iftitah sama ta'awudz. Sama ta'awudz. Artinya habis iftitah langsung takbir 7 baru ta'awudz. Karena kita mau masuk Fatihah. Ya. Habis doa iftitah misalkan kita pakai yang pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar 1. Allahu akbar misalkan udah 7, misalkan itu langsung 7. Nah, baru ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi antara iftitah dengan ta'awudz itu tempatnya takbir yang sunnah tadi yang 7. Ya. Wa fir raq'ati tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua 5 takbir. Tidak dengan takbir diri ya, itu enggak dihitung. Kan habis rakaat pertama kita diri kan ngucap takbir tuh. Itu namanya takbir intikal. Jangan dihitung itu. Itu belum 1. Allahu akbar. Baru mulai hitung. Allahu akbar 1. Yang kedua yang rakaat kedua cuma 5.
Kemudian disunahkan raf'ul yadaini fiha, mengangkat kedua tangan di dalam takbir-takbir tersebut. Angkat tangan, sunahkan. Ya. Kemudian al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid. Jahar pada takbir tersebut buat siapa? Buat imam doang enggak? Enggak. Buat imam, buat makmum, buat orang yang sholat sendiri, itu masih disunahkan untuk menjaharkan takbir. Ya. Kemudian ayyakula baina kulli takbirataini al-baqiyatis sholihat. Disunahkan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar di setiap takbir. Misalkan Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Gitu. Ya, disunahkan. Gitu. Kemudian yang kelima, an yad'a yumnahu ala yusrahu ta'ata sadrihi baina kulli takbiratain. Normal. Habis setiap kali habis takbir yang 7 tetap taruhnya di atas dada, di bawah dada, di atas pusar. Begitu. Dah, itu 6. Satu lagi, waslu takbirati bit ta'awudz. Ya, disunahkan waslu takbirat bit ta'awudz, menyambung antara takbir-takbir tadi dengan ta'awudz. Ya, udah sampai selesai Allahu akbar. Jadi yang terakhir 7 nggak usah baca al-baqiyatus sholihat lagi. Takbir yang ke-7 kan takbir yang 1, 2, 3, 4, 5 kan kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ya. Nah, takbir yang ke-7 nggak usah baca subhanallah, alhamdulillah, nggak usah, langsung pas ini takbir ke-7 nih, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi nggak baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah, udah nggak, yang ke-7 doang, 1 sampai 6 baca ya. Ya, situ dulu sunnah-sunnah dulu deh ya. Insyaallah besok sunnah khutbahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Tapi kan untuk soal mayit pada ada 4. baik di sini maupun dia melakukan takbir kan ke bawah Apa? ke bawah kan ya. Bagi imam, aku bagi kamu. Tapi hukum sholat itu gimana? Sah. Sah. Hukumnya tetap sah. Ada lagi? Itu untuk baca doa, itu kan beda. Itu kurang kasihnya udah berapa? Apa? Kalau kurang bahasanya balikan atau apa? Oh iya, sebelum di bawah. Di bawah. Di bawah. Sebelum mumayyiz makan. Sobi. Hah? Ini sholat kami saya. Salat fardu. Kalau udah satu hari ada yang video itu bisa. Kencangkan lagi dikit. Jadi kita hari Minggu sholat ketika dia mas kuning gitu, dia tuh kita udah kedua misalnya, itu dia sholat cepat kan, sholat biasa sampai kayak pun kita kan pas udah bersamaan dia langsung ikutin gerakan kita gitu. Jadi misalnya saya sholat dari 2 rakaat itu dia beberapa kan itu sholat. Dia ngikut entenya pas di rakaat keberapa? Kedua. Saya rakaat kedua nih. Cuman dia kayak sholat biasa, cuma lebih cepat aja gitu. Nah, yang sholat yang lebih cepat itu dia udah niat ngikut belum? Udah nempel. Udah. Pas udah mungkin. Berarti dia nggak mau bangun lagi nanti kali? Mungkin pas kita bangun, kita tahu dia ikut. Kembali ya, saya udah. Enggak, maksudnya kalau ente salam dia berarti udah enggak ini, enggak nambah. Salam jadi. Hah? Jadi kita sholatnya kan perlu bisa. Enggak bisa. Enggak bisa begitu. Dia pakai tata cara mana itu begitu? Ya, kalau emang dia dari awal ngikut ente dari rakaat kedua, ya kan? Kalau dia ngepur 2, berarti kan dia nggak ngikut gerakan ente, ya kan? Untuk yang ngerjar 2 ini, katanya ngikut.
Kalau ngikut ya ngikut imam. Nah, kalau dia nggak ngikut imam, ya berarti dia bukan makmum saat itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada begitu? Mas. Iya. Dia habis nonton MotoGP kayaknya. Ya, ya itu kaifiat baru. Anda baru nemuin malah. Kalau dari kita, misalkan itu kan dalam sholat doa melaksanakan dan sholat. Kalau misalkan dalam keadaan sholat kita tahu mereka udah satu rakaat misalnya kita naik, kita tuh jangan keadaannya misalkan dia misalnya dalam keadaan di luar hukum misalnya, misalkan saya udah sujud, jadi sujud terakhir beberapa kali, yang kedua kita tahu nih kita di pembuat itu jalan kan Ya. Jahar tetap. Karena memang sholat itu sholat jahar kan? Sholat jahar. Ada lagi? Nggak ada? Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima